Pascal Schreck masuk daftar KNVB larang pemain keturunan Bela Indonesia. Bintang naturalisasi timnas Indonesia yang jadi mualaf. PSSI respon sanksi AFC dengan cerdas. Momen kocak Jait Zels dan Emil Laudero saling roasting. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. PSSI respon sanksi AFC dengan cerdas. Ketua Badan Tim Nasional Sumarji akhirnya menanggapi kabar dijatuhkannya sanksi oleh AFC terhadap PSSI terkait laga internasional Timnas Indonesia U23 tahun lalu. Seperti yang diketahui, PSSI dijatuhi hukuman denda sebesar 1.500 US dollar atau sekitar 25 juta. Hukuman tersebut telah dirilis secara resmi oleh Komite Disiplin dan Etika AFC pada Rabu 25 Februari 2026. AFC menjatuhkan sanksi kepada Federasi Sepak Bola Indonesia karena melanggar pasal 11.15 yang mengatur tentang pertandingan internasional. Pasalnya, PSSI terlambat mendaftarkan pertandingan uji coba Timnas Indonesia U23 versus Mali pada November 2025. Bagi AFC, keterlambatan tersebut dianggap cukup serius sehingga memberikan pelanggaran administrasi kepada PSSI. Terkait sanksi tersebut, Sumarji menjelaskan akan mencari informasi lebih lanjut. Pasalnya, dia belum menerima laporan apapun dari Departemen Internasional PSSI terkait sanksi yang diberikan AFC. Sumarji menegaskan PSSI akan patuh pada sanksi tersebut. Federasi siap membayar denda 25 juta rupiah yang dijatuhkan oleh AFC. Menariknya, sanksi tersebut dijatuhkan menjelang Timnas Indonesia beraksi di FIFA Series 2026 yang akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada bulan Maret mendatang. Meski begitu, tampaknya sanksi tersebut tidak akan berpengaruh besar pada persiapan skuad Garuda. PSSI memilih untuk segera menyelesaikan kewajiban terkait sanksi tersebut dan menjadikan hal ini sebagai bahan evaluasi internal agar kejadian serupa tidak terulang di masa depan. Langkah cerdas PSSI ini juga bertujuan untuk menjaga stabilitas mental para pemain. Dengan memberikan klarifikasi yang cepat dan tenang, PSSI berhasil meredam spekulasi liar di media sosial yang bisa mengganggu konsentrasi John Hartman dalam meramu taktik. Momen kocak Jait Zels dan Emil Laudero saling roasting. Dua bintang Timnas Indonesia, Emil Laudero dan Jait Zels, mendadak jadi perhatian publik tanah air berkat aksi keduanya yang viral. Dikutip dari akun YouTube Malva dan Fauzan, hal itu bermula dari pembahasan mengenai pencapaian karir mereka masing-masing. Emil Laudero dan Jait Zels tampak melakukan adu barter atau saling sindir dengan cara yang sangat akrab. Jait Zels dengan gaya khasnya yang santai sempat menyentil Emil Laudero. Namun, Emil tidak mau kalah dan memberikan balasan yang tak kalah tajam, namun tetap dalam konteks bercanda. Yang paling membuat netizen tertawa adalah saat mereka mulai pamer pencapaian, mulai dari gelar Scudetto hingga jumlah caps di Timnas Indonesia. One year you played. How many games you play with Timnas? Timnas 4. Okay. In Serie A? In Serie A? And you have how many Scudetto that you have? Emil yang memiliki pengalaman panjang di Liga Italia tentu punya banyak modal untuk membanggakan diri. Sementara Jait Zels sempat membanggakan dedikasi dan performanya yang sedang menanjak bersama skuad Garuda. Di akhir momen tersebut, Emil lalu mengakui bahwa Jait Zels adalah sosok yang baik karena mereka ternyata rekan satu kamar saat di Timnas Indonesia. Kedekatan antara Jait dan Emil ini menunjukkan bahwa tidak ada sekat antara pemain yang baru bergabung dengan yang sudah lama. Momen roasting ini justru dianggap publik sebagai sinyal positif bahwa chemistry di lini belakang Indonesia sudah sangat kuat. John Hartman akan sangat senang jika melihat para pemainnya memiliki hubungan yang akrab karena komunikasi yang baik di luar lapangan biasanya akan terbawa ke dalam lapangan dalam bentuk koordinasi permainan yang lebih padu. Bintang naturalisasi Timnas Indonesia yang jadi mualaf. 1. Ragnar Oratmangun. Winger lincah andalan skuad Garuda ini memutuskan untuk memeluk Islam sejak usianya masih remaja. Bagi Ragnar, keputusannya ini membawanya menemukan arah hidup yang baru. Meskipun menghabiskan sebagian besar hidup dan karirnya di Eropa, ia dikenal sebagai sosok yang taat beribadah, termasuk tetap menjalankan ibadah puasa Ramadan di tengah jadwal kompetisi yang padat. 2. Diego Michels.
Kisah mualaf bek tangguh Borneo FC ini terbilang cukup emosional. Diego Michels mengucapkan 2 kalimat syahadat pada tahun 2013 di tengah salah satu fase tersulit dalam hidupnya. Kini, mantan pilar timnas Indonesia U23 yang sukses meraih 2 medali perak SEA Games itu menjadi salah satu figur yang selalu meramaikan suasana Ramadan baik di dalam maupun di luar lapangan. 3. Christian Gonzalez. Eloko Gonzalez adalah salah satu ikon mualaf paling legendaris di jagat sepak bola Indonesia. Memutuskan untuk masuk Islam sebelum menikahi sang istri Eva Siregar, pemain berdarah Uruguay ini memiliki nama Muslim Mustafa Habibi. Menariknya, setelah menjadi mualaf, karirnya justru semakin meroket dengan meraih rentetan gelar top skor di Liga Indonesia dan menjadi legenda di hati para penggemar. Sejatinya, masih ada sosok Esteban Vizcarra sebagai salah satu pemain naturalisasi yang menjadi mualaf. Namun, karir Vizcarra bersama timnas Indonesia terbilang singkat. Pascal Struijk masuk daftar, KNVB larang pemain keturunan bela Indonesia. Spekulasi mengenai berhentinya program naturalisasi yang dilakukan PSSI muncul berkat adanya kabar Federasi Sepak Bola Belanda yang mulai menunjukkan ketegasannya. KNVB secara terang-terangan dikabarkan tidak mau kecolongan lagi. Seperti yang diketahui, dalam beberapa tahun terakhir, banyak pemain berdarah Belanda yang pindah kewarganegaraan ke Indonesia. Hal tersebut membuat prestasi timnas Indonesia meningkat pesat. Tom Hai, Jait Zes, Kelvin Verdonk hingga Olde Romney merupakan beberapa pemain berdarah Belanda Indonesia yang berhasil dinaturalisasi. Mereka saat ini menjadi andalan di timnas Indonesia. Meski demikian, masih cukup banyak pemain yang memiliki darah Belanda Indonesia. Para pemain seperti Pascal Struijk, Tristan Goijar, bahkan Leon Manhoef, dan masih berpeluang membela timnas Indonesia atau Belanda dalam waktu dekat. Namun keberhasilan PSSI mendapatkan pemain-pemain berkualitas grade A dalam waktu singkat membuat Belanda mulai was-was kehilangan talenta-talenta potensialnya. Oleh karena itu muncul informasi bahwa KNVB melarang atau setidaknya mempersulit jalan bagi pemain keturunan tertentu untuk membela Indonesia. Salah satunya adalah dengan memasukkan nama mereka ke dalam daftar panggil sementara tim nasional Belanda. Pascal Struijk secara resmi masuk dalam daftar pantauan ketat dan kabar buruknya, timnas Belanda berpotensi memanggil 4 pemain keturunan sekaligus dalam ajang FIFA Matchday mendatang. Jika Pascal Struijk mendapatkan menit bermain di laga resmi bersama tim oranye, maka sesuai aturan FIFA, peluang mereka untuk berpindah federasi ke Indonesia akan tertutup atau menjadi sangat rumit. Inilah yang membuat timnas Indonesia bisa gigit jari. Aturan dan strategi KNVB dianggap sebagai langkah pagar betis untuk menjaga aset pemain mereka. Belanda menyadari bahwa Pascal Struijk adalah bek kelas dunia yang saat ini sedang dalam performa puncak di Inggris. Jika ia lepas ke Indonesia, itu akan menjadi kerugian besar bagi regenerasi pertahanan Belanda. Situasi ini menuntut PSSI untuk bekerja lebih ekstra dalam melakukan negosiasi dan diplomasi. Kita harus memahami bahwa proses naturalisasi pemain kelas dunia seperti Pascal Struijk melibatkan banyak kepentingan politik sepak bola antar negara. Namun, dukungan supporter jangan sampai kendor, karena perjuangan mendapatkan pemain terbaik memang tidak pernah mudah dan penuh dengan rintangan tak terduga dari federasi besar seperti KNVB.